إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, kemarin kita sudah selesai membahas bab tayammum. Sekarang kita masuk kepada bab baru yang khusus berkaitan dengan wanita, yaitu babul haid, bab tentang haid. Haid ini berasal dari kata hadat, hadatil mar'ah, tahidu haidan wa mahidan fahiya haidun idza jarra dammuha. Hadatil mar'ah, seorang wanita telah haid apabila mengalir darah. Fi'il mudhari'nya tahidu, masdarnya haidan atau mahidan, sebagaimana dalam ayat yas'alunaka 'anil mahid. Isim fa'ilnya adalah haid. Di sini tidak lazim ditambah dengan ta' marbutah menjadi haidah, karena ta' marbutah biasanya diikutkan atau sebagai tanda sifat untuk membedakan antara mudzakkar dengan muannas. Tapi karena haid ini merupakan sifat yang khusus bagi wanita, maka tidaklah ditambahkan ta' marbutah menjadi haidah, tapi cukup saja dengan haid. Kalau jaa haidun, ja'at haidun, artinya telah datang seorang wanita yang sedang haid sekalipun tanpa ta' marbutah. Secara bahasa, haid artinya adalah silan, yaitu mengalir. Secara syar'i, menurut istilah syar'i, haid artinya damun, tabi'atun wa jabalatun tarkhihir rahim ya'tadu imra'atun balighatun fi awqatin ma'lumah. Secara istilah syar'i, haid artinya darah yang tabi'i, yang wajar, yang alam, yang jablatun ya yang alam, kebiasaan, yang mengalir dari rahim, dan biasa dialami oleh seorang wanita yang baligh pada waktu-waktu tertentu. Berkata para dokter tentang proses haid secara ilmiah, kata para dokter, ad-dauratu tamasiyah, yani al-haid, tastaghriqu 28 yawman. Yabda'u al-yawm al-awwal min an-nazif fi awwal ayyam ad-daurah. Wa fil yawm al-khamis indama yatawaqqafu an-nazif tabda'u qarratun daqiqatun fin namwi bi fi'li tansyitil hormonat
al-muntaliqah min al-ghadid nakhamiyah al-mawjudah dakhil al-mukh. Amma fil yawm ar-rabi' al-'ashar min ad-dawrah asy-syahriyah fayakunu ar-rahimu qad a'adda nafsahu li istiqbali baydah mahsabah lil haml wa yankhafidhu mustawa al-hormonat amma kana alaihi fi bidayati ad-dawrah wa yahillu mahalaha hormonun akhar yu'rafu bi ismi ja'run wa tartafi'u nisbatu hadzal hormon wa yabqa fi huduthil haml bainama tankhafidhu nisbah ila lam yahduthil haml wa yataqataru damu dakhil ar-rahim fa yahduthu tamas yani al-haid amma idza waqa'a al-haml fala yahduthu tamas yani al-haid. Kata para dokter, siklus haid atau secara bahasa, dalam bahasa Arab ada istilah lain selain haid yaitu at-tams, tamasiyah. Siklus haid itu memakan waktu 28 hari. Memakan waktu 28 hari. Dimulai dari hari pertama dilepaskannya sel telur pada hari-hari siklus terjadinya siklus tadi, dan pada hari yang ke-6 ketika ke-6 pada hari yang ke-5 ketika berhentinya pelepasan sel telur, maka mulailah ada karrah daqiqah, aktivitas kecil yang berkembang dengan mengaktifkan hormon-hormon. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya hormon apa hormon juga, hanya bahasa Arabnya juga hormon, jamaknya hormonat. Yang hormon ini lepas dari, ini harus ada orang yang paham ilmu kedokteran, dari al-ghadatin nakhamiyah al-mawjudah dakhil al-mukh, dari dahak tenggorokan yang ada di dalam mukh, di dalam sumsum. Apakah benar hormon itu keluarnya dari sini? Wallahu a'lam. Harus mana dokter Unjani? Koas. Adapun pada hari ke-14 dari siklus bulanan ini, maka si rahim telah mempersiapkan dirinya untuk menerima sel telur wanita yang menjadi bibit kehamilan. Jadi intinya dulu ketika saya sering ditanya tentang masalah haid dan dan KB dengan sistem kalender, karena ingin tahu pasti gitu bagaimana, lalu saya konsultasi ke seorang dokter. Dia menceritakan bahwa memang pelepasan sel telur itu berlangsung setiap 28 hari sekali. Nah, biasanya pelepasan sel telur itu berlangsung kira-kira 14 hari sebelum terjadinya haid. Umpamanya haidnya tanggal 14 ya. Jadi tanggal 1 ini dilepaskan sel telur. Nah, kemudian rahim ini sebelum sel telur dilepaskan sudah mempersiapkan diri membentuk jaringan-jaringan penyangga. Jaringan penyangga untuk menyangga sel telur tadi. Kemudian begitu sel telur lepas, tersangga oleh jaringan penyangga. Tadi yang jaringan penyangga ini halus dan dilalui oleh pembuluh darah. Nah, kemudian kalau
ketika sel telur disangga ini ada sperma yang masuk, kemudian bertemu dengan sel telur, maka jadilah hamil, jadilah zigot nanti, dan seterusnya. Itu begitu. Sel telur ini daya tahan hidupnya hanya 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam. Kalau sudah lewat 2 hari 2 malam, maka dia akan mati. Jadi kalau umpamanya tidak dibuahi oleh sperma, maka 2 hari kemudian dia mati. Karena mati kemudian membusuk, kemudian diserap lagi oleh tubuh. Sedangkan jaringan penyangga yang tadinya dipersiapkan untuk kehamilan bila ada sperma, kemudian terputus, 1, 2 dulu, lama-lama akhirnya semua. Dan karena itu sudah dialiri oleh jaringan pembuluh darah, maka keluar darah dari sana, yang kemudian sebagian bercampur dengan sel telur yang membusuk tadi, sehingga darahnya warnanya agak kotor kehitam-hitaman. Dan kemudian itu jadilah darah haid. Di beberapa wanita tertentu yang staminanya kurang, terputusnya jaringan penyangga tadi yang dialiri oleh pembuluh darah itu menimbulkan rasa mual, sakit tertentu begitu ya. Nah itu karena terputus. Awal terputusnya 1, 2. Makanya awal pertama wanita haid itu sedikit-sedikit. Hari pertama sedikit, kedua tambah banyak, ketiga banyak sekali, keempat lebih banyak, kelima kemudian berkurang dan seterusnya. Nah itu siklus terjadinya haid yang dialami oleh para wanita. Oleh karena itu, apabila ketika sel telur ini disangga oleh jaringan penyangga, kemudian si wanita itu saat itu masa subur, kemudian si wanita itu berhubungan dengan suaminya lalu masuk sperma, maka bertemulah sel sperma itu dengan sel telur, jadilah kemudian kehamilan dan seterusnya. Jadi masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid. 14 hari sebelum haid itu subur itu, karena pada waktu itu dilepaskan sel telur. Nah kemudian dia bertahan 2 hari 2 malam. Nah setelah 2 hari 2 malam berarti tanggal ke-17 sudah mati itu. Kemudian saat itu bukan saat subur lagi. Kalau sudah mati kemudian masuk sel sperma, yang udah nggak jadi, sudah mati ininya sel telur. Nah proses mulai dari pembusukan sel telur sampai terputusnya jaringan penyangga dan seterusnya itu 14 hari. Barulah keluar haid setelah 14 hari setelah dilepaskannya sel telur. Nah, tapi sel sperma ini pun bisa bertahan hidup 2 kali 24 jam juga, 2 hari 2 malam. Jadi kalau umpamanya sel telur tanggal 1 dilepaskan oleh rahim, oleh wadah kantung sel telur itu ovumnya sel telurnya, wadahnya ovarium melepaskan sel telur tanggal 1 umpamanya. Kalau sebelum tanggal 1 ada sel sperma yang masuk, umpamanya tanggal 30-nya, sel sperma ini bisa bertahan hidup 2 hari 2 malam. Jadi begitu masuk dulu sel sperma, nggak ada kawan nih, dia bisa bertahan hidup. Pas besoknya ada sel telur yang dilepaskan, bertemu pasti bisa. Oleh karena itulah maka masa subur yang sebenar-benarnya 4 hari, yaitu 2 hari sebelum sel telur dilepaskan karena sel sperma masih hidup waktu itu, dan 2 hari setelah sel sperma dilepaskan. Untuk amannya tambah 2 hari sebelumnya dan 2 hari setelahnya. Jadi berapa? 8 hari itu sebenarnya masa subur. Nah, sistem kalender itu artinya masa subur itu jangan berhubungan suami istri itu. Baik kira-kira 3-4 hari sebelum haid atau sekitar sepekan setelah haid itu masih bersih, belum dilepaskan sel telur ke rahim, begitu. Itu bagi wanita yang normal masa haidnya. Tapi kalau yang tidak normal, tidak diketahui kapan nih mau haid, nggak tahu kan? Wah, kira-kira ini mau haid ini 4-5 hari lagi aman. Ternyata saat itu saat dilepaskannya sel telur, karena tidak
normal siklus terjadinya haid itu. Nah, apabila tadi sel telur tadi kemasukan sel sperma kemudian bertemu jadi zigot, maka si jaringan penyangga ini tetap semakin lama semakin kuat karena beban yang disangganya pun semakin berat. Semakin kuat dia sehingga tidak terjadi haid selama masa kehamilan. Inilah penjelasan dari para dokter yang juga dibahas oleh Syekh Al-Bassam ini dalam muqaddimah haid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan bahwa asal hukum ketentuan haid ada di dalam Al-Qur'an, sunnah serta ijma'. Adapun Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, maka katakanlah bahwa haid itu penyakit. Makanya disebutkan fa'taziluhunna fil mahid. Maka jauhilah para wanita itu ketika masa haid. Adapun dalil dari sunnah maka banyak. Di antara sekian banyak sunnah tentang masalah haid, ada 3 hadis di antaranya yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa hukum-hukum haid ini berkisar bertumpuk pada 3 hadis ini. Hadis pertama adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh yang nanti sebentar lagi akan kita bahas. Yang kedua hadis Ummu Habibah binti Jahash, dan yang ketiga hadis Himnah binti Jahash. Nanti hadis-hadisnya secara lebih detail beserta syarahnya akan kita bahas. Adapun ijma' ulama telah ijma' tentang adanya hukum haid, dan insyaallah akan datang penjelasan tentang hukum-hukum tersebut secara mufassal, secara tafsil insyaallah. Kita masuk sekarang kepada hadis yang pertama dalam bab haid ini, atau hadis ke-117 dalam kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahab, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dammal haidi damun aswadu yu'raf, fa idza kana dhalik fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa stankarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu anha diberitakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh dia mengalami istihadah. Yang dimaksud dengan istihadah itu adalah keluarnya darah bukan pada masa haid. Keluarnya darah bukan pada masa haid itu disebut istihadah. Darahnya juga beda warnanya. Jadi Fatimah binti Abi Hubaysh ini mengalami istihadah. Maka ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW berkata kepadanya, kata beliau, sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam yang dikenal. Jadi warna darah haid adalah hitam, keruh. Maka apabila darahmu itu warnanya demikian, hitam tadi, faham sikiani sholat, maka tahan dirimu dari sholat. Maksudnya jangan sholat, tinggalkan sholat. Tapi apabila warna darahnya warna darah yang lain, bukan warna hitam, maka wudu'lah dan sholatlah, sekalipun keluar darah. Tapi kalau darahnya bukan warna hitam, maka harus berwudu dan wajib sholat, karena darah itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, tapi Abu Hatim mengingkarinya. Derajat hadis ini kata Syekh Al-Bassam sahih.
Dalam Al-Muharrar disebutkan qala ad-Daruqutni ruwatuhu kulluhum thiqat. Rawi-rawi hadis ini seluruhnya sahih atau thiqat. Dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Dalam At-Talkhisul Habir, Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan rawahu Muslim fi sahih duna qaulihi wa tawaddu'i. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, tapi tanpa ucapan dan berwudu'lah engkau. Kata Al-Baihaqi, wa tawaddu'i, lafaz tawaddu'i, berwudu'lah engkau merupakan ziyadah atau tambahan yang terpelihara. Seolah-olah Imam Muslim mendaifkan riwayat ini, riwayat yang ada tambahan wa tawaddu'i, karena berselisih dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Dalam hadis lain diterima dari Asma binti Umais dalam riwayat Abu Daud dikemukakan wa tajlis fi mirkan fa idza ra'at sufrah fawqa al-ma fa taghtasil lidh-dhuhri wal 'asr ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajr ghuslan wahidan wa tawadda fi ma baina dzalik. Kata Rasul sallam kepada Asma binti Umais, hendaklah kamu duduk di atas jolang. Katakanlah jolang. Mirkan ini disebutkan wi'a untuk salufihi thiyab. Jadi satu wadah yang biasa dipakai untuk mencuci pakaian. Di kita diistilahkan dengan jolang. Jolang bahasa Indonesia bukan? Apa ya bahasa Indonesia? Jolang itu baskom atau sejenis itu, baskom atau jolang. Baskom gede. Baskom gede. Mirkat. Hendaklah wanita yang haid itu duduk di atas jolang yang berisi air. Maka apabila dia melihat warna kuning di atas air tersebut, hendaklah dia mandi. Untuk sholat duhur dan asar 1 kali mandi. 1 gini. Dan untuk maghrib dan isya 1 kali mandi. Dan untuk sholat subuh 1 kali mandi. Jadi sehari semalam 3 kali mandi. Dan hendaklah dia berwudu di antara sholat-sholat tadi. Jadi umpamanya mau sholat duhur dengan asar disatukan. Maksudnya disatukan mandinya, bukan waktunya, bukan dijamak, bukan. Jadi dia mandi untuk zuhur dan asar. Tapi setelah sholat zuhur, dia wudu, kemudian asar. Jadi untuk zuhur mandi, untuk asar wudu. Maghrib isya juga begitu. Yang nanti dijelaskan sebaiknya ini yang kemudian disebut jamak suri. Jamak suri itu hampir seolah-olah menjamak. Bedanya kalau jamak suri dilakukan pada waktunya masing-masing. Umpama sholat zuhur waktu berakhir jam 3 umpamanya. Sudah jam 3 masuk asar. Dia harus mandi itu kira-kira jam 3 kurang 10 menit atau kurang 1/4 jam. Setelah itu kemudian dia sholat zuhur. Beres sholat zuhur, tak berapa lama kemudian masuk waktu asar. Nah, pas mau sholat asar dia wudu. Jadi mandinya itu ketika akan sholat zuhur, zuhurnya diakhirkan. Kemudian sholat zuhur, beberapa saat setelah beres sholat zuhur masuk waktu asar, pas mau sholat asar dia berwudu. Begitu juga dengan maghrib, agak diakhirkan agar mandinya bisa mencukupi sampai sholat isya. Dan ketika akan sholat isya dia harus berwudu. Adapun kalau mau sholat subuh, ya karena ini mah nyengceling itu menyendiri, tidak ada pendamping sholat yang berikutnya, maka cukup mandi 1 kali itu untuk sholat subuh saja. Dari hadis ini kita bahas dulu beberapa mufradat yang perlu. Pertama, tustahadu. Istihadah ini disebutkan hiya silanud dam. Silanud dam fi ghairi awqatihil mu'tadah.
mengalirnya darah bukan pada waktu-waktu yang biasa, bukan pada masa haid, tapi keluar darah. Umpamanya si wanita baru aja selesai suci, kemudian dia sholat, 3-4 hari kemudian sudah keluar lagi darah, padahal baru saja suci, dan sucinya benar seperti biasa, tapi 3-4 hari kemudian dia keluar darah. Jadi keluarnya dari itu bukan pada masanya haid. Ya, itu yang kemudian disebut istihadah. Ini penyebabnya banyak, bisa nafsiyah, bisa maksudnya nafsiyah itu bisa karena aspek kejiwaan, bisa juga karena aspek lahiriah. Aspek kejiwaan umpamanya karena stres, karena banyak masalah, banyak pikiran, bisa saja merangsang terjadinya istihadah. Atau karena mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dan seterusnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya istihadah. Adapun sufrah, as-sufrah launun dunal hamrah. Sufrah tadi disebutkan hendaklah wanita itu duduk di atas jolang yang berisi air. Kalau dia melihat warna sufrah, sufrah ini adalah sedikit di bawah merah. Merah yang muda, hampir ke kuning-kuningan. Itu yang dimaksud sufrah. Jadi kalau melihat warna sufrah itu, maka berarti dia harus mandi untuk zuhur dan asar 1 kali dan seterusnya. Dari hadis tadi kita ambil beberapa faedah. Pertama, fil hadisi bayanu dammil haid wa isbatu hukmihi wa sayati insyaallah. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang darah haid. Tadi disebutkan warna darah haid itu hitam, aswad yu'raf. Dan ada juga penjelasan tentang ketetapan hukumnya yang penjelasan rincinya insyaallah akan dijelaskan kemudian. Wadamul haid damun tabi'iyun adiyun natijatun amaliyah, atau disebut di sini psikologia atau fisiologia, kefaalan, ilmu apa kefaalan tuh? Fisiologi, kefaalan. Apa bahasa Indonesia fisiologi itu? Ilmu faal itu apa? Ilmu metabolisme tubuh. Psikologi, ya. Bukan psikologi, psikologi. Kalau psikologi kan kejiwaannya. Kalau psikologinya ilmu kefaalan, ilmu faal tubuh. Jadi ini mana tadi damul haid damun tabi'iyun adiyatun natijatun amaliyatun nabighatun min ad-dawratir rahimiyyah bisababil hormonat allati tu'thiru 'ala ar-rahim wallati yafrizuha al-mabid wal mabid muta'assar bi hormonatil ghaddah an-nakhamiyah allati tatahakkamu fihi wal ghaddah an-nakhamiyah tata'assaru bi awamir sadirah ilaiha min mantiqah fid dimag tahta al-mihad. Darah haid adalah darah tabi'i, darah kebiasaan yang biasa sebagai hasil dari proses metabolisme atau apa? Proses kefaalan. Proses sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita gitu aja. Apa bahasa kitanya. Dan ini terjadi karena daurah rahimiyah. Karena apa daurah itu tadi tuh? Siklus atau proses yang terjadi dalam rahim karena sebab-sebab adanya hormon yang berpengaruh kepada rahim. Yang kemudian dari sini melahirkan sel telur. Dan sel telur ini dipengaruhi oleh hormon al-ghadat an-nakhamiyah allati tatahakkamu fihi, dipengaruhi oleh hormon al-ghadah ini. Al-ghadah an-nakhamiyah itu dahak yang atau hormon yang terdapat di dalam tenggorokan. Apa? Itulah. Apa itu? Nah, dan hormon yang ada di tenggorokan tadi itu pun dipengaruhi
oleh beberapa urusan yang shadiratun ilaiha, yang mempengaruhinya, min mantiqati fid dimag tahtal mihad, yang berada di daerah di otak di bawah al-mihad. Al-mihad itu kepala bagian belakang yang biasa kita tidurkan. Nah, di bawah itu. Nah, dipengaruhi oleh itu. Wallahu a'lam, ini harus seorang dokter yang menjelaskannya. Faedah yang kedua, wujudul istihadhah fi ba'din nisa wa bayani ahkamiha. Hadis ini pun menjelaskan adanya istihadhah yang teralami oleh beberapa wanita dan penjelasan hukum-hukumnya. Jadi banyak wanita yang mengalami istihadhah. Istihadhah itu artinya keluarnya darah bukan pada masa haid. Ketiga, innal murada idza usibat bil istihadhah wa utbiqa alaihi ad-dam fa innaha tumayyizu ayyama haidhiha bil launi ad-damil haidil aswad bainama damul istihadhah ahmar musyriqa. Maksud kandungan hadis ini adalah apabila seorang wanita mengalami istihadhah dan dia mengalami pendarahan bukan pada waktu haid, dia harus membedakan dengan hari-hari haid. Dia harus membedakan darah istihadhah dengan darah haid pada waktu masa haid. Jadi gini, istihadhah itu rata-rata lama. Umpamanya, biasa seorang wanita haid itu tanggal 5 umpamanya. Sampai tanggal 12, biasanya 6 atau 7 hari yang normal. Tanggal 5 biasanya haid. Ini sebelum tanggal 5, sejak tanggal 30 sudah keluar darah. Yang dilihat dari sifatnya bukan darah haid, berarti istihadhah. Dia tetap wajib sholat, wajib mengerjakan ibadah-ibadah lainnya karena dia dihitung suci. Sampai tanggal 5 yang biasa haid, dia kan bimbang. Ini pas tanggal 5 ini masih darah haid atau darah istihadhah, kan begitu? Bingung dia. Maka disebutkan di sini fa inna tumayyizu ayyama haidhiha bil launi damil haidil aswad. Si wanita itu harus mampu membedakan antara darah istihadhah dengan darah haid pada masa-masa haid dengan mengenal bahwa darah haid itu warnanya hitam. Sedangkan darah istihadhah warnanya adalah merah musyriqah, merah yang cerah. Merah cerah, merah seger. Kalau merah apa? Segar. Warna darah segar. Kalau haid warnanya darahnya hitam keruh. Kalau ini merah segar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi biasanya wanita itu haid tanggal 5 atau tanggal 6, antara itu 5, 6, 7 atau antara itu. Pas sedang istihadhah ini kita ragu wanita itu apakah sudah masuk haid belum. Lihat aja sifat darahnya. Kalau darah itu masih segar, masih istihadhah, dia wajib sholat. Tapi kalau warna darahnya itu sudah hitam keruh, berarti sudah datang masa haid, maka dia berhenti sholat. Yang keempat, innaha tumsiku anis sholah, fala tusalli fi tilkal ayyamil lati yakunu fihi dammuha aswad. Fa idza taghayyara ad-dammu min as-sawad ila al-hamra, fadzalika alamatu tuhriha min al-haid, fatatawadda'u wa tusalli li annaha asbahat tahirah. Lalu setelah masa masa istihadhah itu memasuki masa-masa haid dan kita sudah bisa membedakan, oh ini sudah hitam nih, berarti sudah haid, berhenti dia sholat. Tapi terus biasanya tanggal 12 selesai haid. Ini setelah tanggal 12 darahnya masih banyak. Apa yang harus dilakukan? Disebutkan ketika darah itu hitam, wanita itu harus menahan diri dari sholat. Artinya dia tidak sholat pada waktu-waktu darahnya masih hitam. Maka ketika darahnya sudah berubah dari hitam ke merah lagi, merah segar lagi,
maka itu merupakan tanda bahwa wanita itu sudah suci dari haid, maka dia harus sebagaimana orang suci harus mandi biasa, wudu, sholat, karena dia sudah berubah menjadi wanita yang suci. Walaupun darahnya masih keluar, tapi darah itu yakinilah sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Kelima, inna dammal istihadah laisa lahu hukmud damil haid min tarkis sholati wa nahwiha, wa innama huwa dammu maradin takunu ma'ahul mar'ah tahirah taf'alu kullu ma yaf'alun nisa'at tahirat minal haid. Sesungguhnya darah istihadah, hukum yang berlaku baginya tidak sama dengan darah haid. Kalau darah haid wajib meninggalkan sholat atau ibadah lainnya yang harus suci. Apa ibadah yang harus suci selain sholat? Saum? Enggak. Tawaf. Saum mah boleh. Seumpamanya lagi saum kemudian kita ke WC, najis, batal saumnya? Tidak. Jadi saum tidak disyaratkan harus suci. Lalu kalau begitu wanita haid boleh saum? Tidak boleh. Tapi tidak boleh itu bukan karena tidak suci, tapi karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan, "Alaisa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita kalau sedang haid tidak boleh salat dan tidak boleh saum? Gitu. Ketika di Rasulullah SAW ditanya kan, beliau menjelaskan bahwa wanita itu akalnya itu setengah dari laki-laki. Kurang akalnya dan kurang dinnya gitu. Wanita nanya, apa buktinya wanita itu kurang akalnya dan kurang dinnya? Kata Rasulullah SAW, bukankah kalau untuk menjadi saksi wanita itu harus 2 orang, laki-laki cukup 1 Ini menunjukkan kurang akalnya. Adapun kurang dinnya, bukankah? Nah, di sini sebutkan bukankah kalau wanita sedang haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Ini menunjukkan kurang juga dinnya. Kalau laki-laki tidak ada yang menghalangi untuk ibadah apapun kecuali junub, tapi junub bisa segera dikendalikan. Waktu itu junub, waktu itu mandi, bebas lagi. Artinya harus ibadah lagi. Kalau wanita nggak bisa begitu datang haid, nggak bisa mandi langsung sholat, nggak bisa. Harus pada masa yang ditentukan. Jadi wanita terlarang saum bukan karena dia itu tidak suci, karena tidak disyaratkan suci untuk melakukan saum, tapi karena memang ketentuan dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, di sini disebutkan darah istihadah hukumnya tidak sama dengan darah haid dalam hal meninggalkan sholat. Kalau haid wajib meninggalkan sholat, kalau istihadah wajib sholat, tidak boleh meninggalkan. Istihadah itu hanyalah dia itu darah sakit saja, darah penyakit yang dialami oleh wanita ketika dia suci. Maka wanita itu harus mengerjakan semua yang dikerjakan oleh wanita-wanita suci dalam hal ibadah. Dia harus mengerjakan semua ibadah-ibadah yang wajib dikerjakan oleh wanita-wanita yang suci dari haid, seperti sholat, tawaf, saum, dan yang lain-lainnya, termasuk boleh juga bergaul dengan suaminya. Yang keenam, innal mustahadah ma'aha naw'u maradin fa'alaiha an taghtasila likulli salataini ghuslan wahidan fadh-dhuhru wal 'asru bi ghuslin wal maghrib wal isya bi ghuslin wal fajru bi ghuslin wa sayati bayanu khilafil fuqaha fi dzalik fi hadza. Wanita yang sedang istihadah dia mempunyai sejenis penyakit, maka wajib bagi wanita itu untuk mandi untuk 2 kali sholat dengan 1 kali mandi, yaitu zuhur dengan asar 1 kali mandi, maghrib dengan isya 1 kali mandi, dan fajar atau sholat subuh yarhamukallah 1 kali mandi. Insyaallah penjelasan tentang ikhtilaf para fuqaha dalam hal ini akan
bahas kemudian. Ketujuh, innaha tatawaddau likulli sholatin li'anna fi hukmi man haddatsahu daimun la yanqati'. Wanita yang istihadah itu harus berwudu setiap kali akan sholat, karena wanita itu berada dalam hukum orang yang berhadas terus-terusan tanpa terputus. Ini nanti disamakan dengan yang sejenis itu. Seperti umpamanya ada orang yang kena penyakit beser terus saja, atau bukan hanya beser, jadi kencingnya itu tidak bisa ditahan, sedikit setetes kencing, setiap bergerak kencing, setiap bergerak kencing. Itu kalau nunggu redanya air kencing keluar, nggak akan bisa sholat. Nah, ini sama hukumnya dengan wanita yang istihadah. Atau yang keluar angin terus-terusan, bosan. Setiap ruku keluar, setiap sujud keluar. Nah, seperti itu. Kalau umpamanya batal, balik lagi wudu lagi. Pas baru takbir, baru ruku, batal lagi. Nggak akan jadi sholatnya. Ini sama dengan wanita yang istihadah tadi. Qala al-fuqaha, yang ke-8, para fuqaha berkata, idza kanatil mustahadah laha 'adatun mustaqirratun tajlisu ayyama 'adatiha li'anna al-'adah aqwa min ghairiha. Fa in lam ta'lam 'adataha amilat bitamyiz as-salih bi ay yakuna ba'du dammiha aswad aw sakhinan aw muntinan. Wa illa fa illam yakun laha tamyizun salihun fatajlis ghalibal haid. Kata para fuqaha, apabila wanita yang sedang haid, yang sedang istihadah itu mempunyai kebiasaan yang tetap, jadi siklus atau masa haidnya itu normal, setiap tanggal sekian sampai tanggal sekian hari, normal terus begitu, maka dia harus berhenti dari sholat ketika masa-masa haid. Kalau dia normal, sudah pastilah setiap bulan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Pas saat itu dia mengalami istihadah, gampang. Setiap tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu berarti haid, harus berhenti dari sholat. Karena apa? Karena adat atau kebiasaan lebih kuat dibanding alasan-alasan lainnya. Tapi kalau si wanita itu tidak tahu kebiasaannya, kebiasaan masa haidnya, karena haidnya tidak pararugu, kadang 8 hari, kadang 6 hari, kadang sampai 10 hari, dan tanggalnya pun tidak tetap. Maka wanita yang haidnya tidak normal seperti ini, dia harus bisa membedakan dengan cara membedakan yang benar, yaitu dengan mengetahui sifat darahnya, bahwa darah haid itu hitam, keruh, dan muntinan. Hitam, keruh, dan bau. Makanya setiap wanita wajib mengetahui sifat darah haidnya masing-masing, baik warnanya, kekentalannya, serta baunya. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu dalam masalah, karena itu punya dia sendiri. Kalau malu jangan diberitahukan ke orang lain, cukup sembunyi saja. Dia harus tahu, oh darah haid saya itu begini segala-galanya, sehingga nanti bisa dia bedakan dengan darah istihadah. Nah, jadi dia harus mengetahui sifat darah haidnya dari segala segi. Kalau ternyata darah yang keluar itu darah seperti itu, berarti haid. Kalau bukan, berarti istihadah, dan hukumnya berbeda. Kalau istihadah dianggap suci, wajib sholat dan lain-lainnya. Kalau haid tidak boleh sholat. Maka apabila dia tidak bisa membedakan, cara membedakan yang benar, umpamanya darah haidnya pun beda-beda setiap bulannya itu, maka disebutkan fatajlisu ghalibal haid, maka dia harus menahan diri dari sholat melihat keumuman masa-masa haidnya. Umpama lebih seringnya dia masa haidnya itu berapa hari, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, disebutkan begitu. Kesembilan, man bihi hadatsun daimun ka istihadah au salasi baulin au madhiyin au rihin au jarahin la yarqa'u dammuhu
fa'alaihi ayyaghsila wujuban an-najasata wa mahalaha wa yatawadda'u li waqti kulli salatin in kharaja syai'un wa yustahabu ghuslu mustahadatin li kulli shalah. Orang yang mengalami keluar najis selama-lamanya, terus-menerus, seperti orang wanita yang istihadah, atau yang keluar air kencing terus-menerus, dia umpamanya punya penyakit saluran air kencing yang tidak lancar. Kalau pengen kencing paling sedikit sudah, tapi nggak lama ingin lagi. Kadang-kadang tidak tertahan karena melangkah, karena duduk, karena apa-apa, keluar tanpa bisa ditahan, keluar terus. Atau karena keluar madhi terus-terusan, karena umpamanya dia ini super atau hiper. Kemudian belum godaan di sekelilingnya luar biasa, dahsyat. Atau umumnya ini teralami oleh para pengantin baru. Nah, itu madi itu keluar setiap kali ada rangsangan seksual sedikit saja keluar madi. Dan ini normal ngapa? Ali bin Abi Thalib seperti itu. Sampai menanyakan kepada Rasulullah SAW, juga malu kan? Nyuruh orang, coba tanyakan saya ini kuntu rajulan maziyan, kan begitu. Saya adalah laki-laki yang sering kali keluar madi. Gimana ini, kan begitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika sholat keluar madi. Ketika sholat keluar madi, apalagi bayangan, umpamanya lagi sholat khusyuk, di luar kedengaran umpama ada musik lagu, langsung terbayang, wah udah. Maupun wanita wajib mencuci najis beserta tempat keluar najis itu ketika akan melakukan sholat. Dibersihin dulu. Kemudian dia berwudu setiap akan sholat. Dan bagi wanita yang istihadah, dia disunnahkan atau lebih utama mandi setiap kali sholat. Walaupun boleh juga setiap 2 kali sholat, zuhur asar mandi, maghrib isya mandi, kemudian fajar mandi. Nah, yang harus dilakukan setelah itu, begitu sudah dibersihin mau sholat, dia usahakan untuk menutup lubang keluarnya najis itu dengan apapun yang bisa. Umpamanya dengan kapas, kalau sekarang ada softtek, ada yang sejenisnya, atau umpamanya kalau keluar angin terus-terusan bisa ditutup dulu dengan kapas ketika sholat agar tidak keluar gitu. Kalian. Gimana aja caranya? Asal kalau sudah berusaha tetap keluar juga, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah 9 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan hadis tentang istihadah ini bukan itu satu-satunya, tapi nanti insyaallah akan dibahas juga pada hadis yang ke-118 tentang Hamnah binti Jahas yang juga masih mengalami masalah istihadah. Kemudian Ummu Habibah binti Jahas juga mengalami masa istihadah dan seterusnya. Darah haid ini banyak sekali hadisnya, sampai dari 117 sampai ke hadis 127. Ada sekitar 10 hadis atau 11 hadis yang menjelaskan tentang haid dan istihadah. Insyaallah akan kita bahas seluruhnya. Untuk hari ini saya pikir cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ustaz, kalau bosan itu dalam sholat boleh ditahan nggak? Boleh nggak kalau dia bosan dalam sholat ditahan? Boleh. Kalau bosan harus ditahan dulu. Kalau nggak kuat ya boleh lepaskan. Kalau bosan ya, kalau bosan. Tapi kalau tidak bosan, batalkan kemudian wudu lagi. Pada wanita yang normal masa haidnya, dia mengalami istihadah juga. Kemudian pada saat darah itu berlangsung sampai pada waktu yang biasa. Waktu itu bukan. Seorang wanita yang siklusnya normal haidnya, kemudian dia mengalami istihadah sampai ketemu waktu itu normal, siklus normal tadi ketemu lagi gitu. Misalnya apakah misalnya darahnya itu ada nggak yang mengalami gitu? Darahnya tidak darah haid gitu, tidak hitam gitu, tapi warna darahnya seperti darah istihadah. Jadi pada saat masa haid yang biasanya haid, darahnya itu darah istihadah.
Gitu. Merah. Iya, nanti ada penjelasan. Sebenarnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lebih menekankan kepada sifat darah. Sebab tidak ada jaminan mutlak bahwa wanita itu selamanya normal masanya. Bisa aja berubah-ubah. Tapi kalau sifat darah itu yang secara otomatis membedakan antara penyakit dengan darah kebiasaan. Nanti insyaallah akan terbahas pada hadis berikut. Apakah setelah sholat Jum'ah boleh menjamak qasar dengan sholat asar bagi musafir beserta dalilnya? Ini ikhtilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan berdasarkan keumuman hadis bahwa boleh menjamak bagi musafir tanpa pengecualian. Bagi yang tidak membolehkan, tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW menjamak antara Jumat dengan asar. Kalau toh ada waktu Jumat, waktu haji wada itu bukan menjamak antara Jumat dengan asar, tetapi Jumatnya diganti dengan zuhur 2 rakaat kemudian asar. Wallahu a'lam. Kalau saya selama ini tidak pernah menjamak antara Jumat dengan asar. Apakah ada dalilnya menjamak sholat karena alasan takut tidak dapat jamaah di masjid? Menjamak sholat karena alasan takut tidak dapat jamaah di masjid. Kenapa takut? Jangan takut, berjamaah aja di masjid. Ada waktunya. Oh, maksudnya khawatir ada halangan. Iya, barangkali di perjalanan mungkin di alam juga. Misalnya mau pulang di pengajian, kita kan mungkin tidak sabar karena masih dalam kota, tapi sampai sana sudah habis jamaah. Iya, itu tidak menjadi alasan. Karena apa? Kalau yang dikejar pahala, orang yang sudah terbiasa memelihara sholat berjamaah, lalu sholat itu tidak terlaksana karena alasan yang di luar kemampuan kita, tetap kita dapat pahalanya. Itu. Lebih baik kalau di jalan kita sindang dulu ke masjid untuk berjamaah pada waktu azan. Tapi kalau tidak sampai di sana menyendiri tidak apa-apa, asal memang tidak direkayasa seperti itu. Biar nanti sholatnya sendiri bisa ngebut, kita telatkan aja. Bikin acara tertentu. Nggak boleh kalau begitu. Ana pernah mendengar kalau kita bangun kalau kita bersuci setelah masuk waktu zuhur, maka sholat subuh juga dilakukan pada waktu zuhur itu. Apakah ini benar? Katanya mengqadha sholat. Yang ada seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, kalau kita sucinya, wanita itu sucinya waktu zuhur, sholat subuh tidak dilaksanakan karena apa? Tidak ada nas yang menyatakan bolehnya zuhur dengan subuh disatukan. Itu subuh itu sudah terlewat sudah. Bukan sholat yang untuk udzur tertentu boleh dilakukan pada waktu zuhur. Kecuali kalau sucinya pada waktu asar. Sucinya waktu asar, maka untuk ikhtiyar, kata Syekh Utsaimin, maka zuhur pun harus dilakukan di jamak pada waktu asar. Demikian juga kalau sucinya itu pada waktu isya, maka untuk ikhtiyar lebih baik dan lebih rajih kalau sholat maghribnya juga di jamak pada waktu isya. Karena apa? Karena zuhur, asar dan maghrib isya ini merupakan dua sholat yang untuk udzur tertentu boleh di jamak. Bagaimana hubungan hadis dari Aisyah tentang masa bersuci itu bila sudah keluar lendir putih, dengan hadis dari Asma tentang darah warna kuning dilihat dari air bekas rendamannya? Warna kuning itu menunjukkan dia istihadhah, bukan selesainya haid. Istihadhah dia, karena ini berkaitan dengan masalah istihadhah. Gitu. Jadi ini menunjukkan kalau sufra itu warna merah tapi agak muda merahnya, agak cerah, itu menunjukkan bukan haid tetapi istihadhah. Begitu, bukan akhir dari masa haid. Apakah pakaian wanita yang nyangsar ke tanah suci bisa dipakai sholat? Adakah dalil yang benar? Iya, suci. Ini sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika umpamanya pakai pakaian ngagangsar, nanti gimana kalau kena najis? Kata Rasulullah, maka tanah setelahnya akan mensucikan kembali pakaian itu. Maka boleh memakai pakaian yang nyangsar walaupun kena najis, terus boleh dipakai sholat. Wallahu a'lam. Ya. Dalam Jumatan ini
membuat saf di lantai kedua yang tidak nyambung dengan lantai itu mana pertama boleh ya? Kalau darurat dalam arti lantai pertama yang sejajar dengan imam itu sudah penuh, maka boleh. Dan ini terjadi termasuk di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada 1 tingkat, 2 tingkat, 4 tingkat. 3 tingkat di atas, imamnya di bawah. Bahkan ada makmum di bawah masjid, di bawah sumur, daerah sumur Zam-Zam ada juga yang sholat di sana dan itu di bawah imam. Gitu. Itu untuk kondisi darurat seperti itu dibolehkan. Karena apa? Karena tidak ada jalan lain. Kalau pakai ini ya, seperti istiqomah atau ada TV gitu. TV enggak perlu. Nanti malah jadi ngeganggu konsentrasi. Sholatnya bukan ngelihat ke tempat sujud, malah lihat TV nanti. Lihat gerakan imam. Mungkin TV-nya rusak. Pas TV-nya rusak. Mungkin untuk mengetahui gerakan imam. Enggak, gerakan imam bisa diketahui dari takbir. Ya. Dan walaupun umpamanya kita satu level dengan imam, maksudnya satu lantai, tapi jauh, nggak kelihatan. Untuk mengetahui gerakan imam nggak perlu begini, lihat. Tetap saja lihatnya ke tempat sujud. Dan gerakan imam bisa diketahui bukan dilihat, tetapi dari takbirnya. Sudah dulu sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.